Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 345 hingga bab 349. Bab 345. Pertempuran alam setengah dewa. Bang! Seluruh tubuhnya tergeletak rata di tanah seperti seekor kodok di bawah hantaman bombardir. Seolah-olah ia akan tenggelam ke dalam lumpur atau batu. Ia sepenuhnya tertutup oleh telapak udara raksasa itu. Seluruh arena hening mematikan. Semua orang ketakutan setengah mati. Mereka terpana dan membeku. Tenggorokan mereka serak dan tercekat, tidak mampu mengeluarkan satu suara pun. Mereka merasa seolah berada dalam mimpi, tidak berani mempercayainya. Hanya jeritan dan makian Andelie yang terus terdengar. Pria macam apa ini? Jiang Taichu bisa melakukan hal seperti ini. Istri, apa yang kau inginkan? Hanya Susan Lei yang sama sekali tidak terkejut. Ekspresinya penuh kegembiraan saat ia memuji. Ia memahami bahwa serangan Zhao Sueking barusan hanyalah pendahuluan. Tingkat kultivasi King Er diajarkan kepadanya oleh Master Jiang. Ia sudah begitu kuat, dan jika Jiang Taichu keluar dari pengasingannya, siapa yang tahu seberapa kuat dirinya nantinya? Nyonya Jiang benar-benar pantas disebut kecantikan tertinggi. Kecantikannya tak tertandingi dan kekuatannya luar biasa. Tekanan itu begitu menyesakan hingga banyak kultivator bela diri menundukkan kepala untuk memberi hormat. Bahkan Susan Lei pun tidak tahan lagi dan mundur beberapa langkah. Qiao Bin muncul di depan jendela lantai 3. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung, menatap ke bawah ke arah Zhao Sueking, lalu berkata dengan wajah penuh pujian. Tidak berlebihan jika kukatakan bahwa seandainya aku bertemu denganmu 20 tahun yang lalu, aku pun harus memberi jalan. Begitu kata-kata ini terucap, seluruh hadirin terguncang. 20 tahun yang lalu, Qiao Bin sedikit lebih kuat daripada Ye Zhantian. Namun kini, Qiao Bin justru berani memuji istri Jiang Taichu dengan cara seperti ini. Bukankah itu berarti bahwa ia bahkan mampu menekan Ye Zhantian yang berusia 20 tahun pada masanya? Usianya tampak baru sekitar 20-an. Bahkan menyebutnya seorang gadis pun masih terasa pantas. Namun tingkat kultivasinya justru sudah sekuat ini. Kakak King Er datang untuk menyelamatkanku. Tetapi mengapa rasanya justru seperti aku yang datang untuk menyelamatkannya? Di sampingnya, Tang Linglong memandang Zhao Sueking dengan ekspresi rumit. Di dalam hatinya ada sedikit kehangatan, sedikit rasa malu, sedikit ketidakrelaan, dan sedikit kecemburuan yang bahkan enggan ia akui pada dirinya sendiri. Betapa ia ingin berada di posisinya. Apa? Maha Guru Qiao benar-benar berani memuji wanita ini dengan cara seperti itu? Ini benar-benar mengejutkan. 20 tahun yang lalu, ia sudah mampu menekan Ye Zhantian. Bukankah ini berarti kekuatan wanita ini bahkan lebih kuat daripada Ye Zhantian pada masa itu? Wajah semua orang dipenuhi keterkejutan. Mereka memandang Zhao Sueking dengan penuh hormat, mata mereka dipenuhi ketakutan yang ekstrim. Penilaian Qiao Bin benar-benar tanpa pelit kata, seakan mengangkat Nyonya Jiang setinggi langit. Namun, sekuat apapun dirimu, aku tidak akan membiarkanmu lolos setelah kau membunuh muridku. Qiao Bin mengeluarkan tawa dingin. Tekanan meluap dari seorang maha guru terdorong mendatar seperti gunung yang menekan, laksana sungai bintang yang menggantung di langit. Master Qiao, pertarungan Anda dengan suami saya adalah adu tanding antara para ahli. Pertempuran di puncak alam seharusnya tidak lagi melibatkan para junior ini, bukan? Bahkan saat menghadapi tekanan itu, aura Zhao Sueking sama sekali tidak melemah sedikit pun. Kita bahkan belum benar-benar bertarung, tetapi sudah mulai menyerang murid pihak lawan. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kita hanya bercanda, dan Anda masih mengatakan bahwa kami picik dan lemah. Kata-kata Nyonya Jiang sungguh indah. Masuk akal, lembut di luar namun tegas di dalam. Anda benar-benar pantas menjadi istri Jiang Taichu. Qiao Bin murka, namun wajahnya justru dipenuhi kepuasan dan pujian. Ia bertepuk tangan dan tertawa, Jiang Taichu memiliki pasangan bak dewa sepertimu, sungguh membuat iri. Dengan wajah penuh kekaguman, ia berkata, orang tua ini tak pernah menyangka bahwa dalam beberapa tahun saja, Tiongkok benar-benar akan melahirkan sepasang insan luar biasa seperti kalian. Kalian jauh lebih kuat dibanding bocah busuk Ye Zhantian pada masa itu. Berani sekali kau. Zhao Sueking tetap tenang, pembawaannya halus dan tak tersentuh, seperti peri dari langit yang turun ke dunia fana. Ia tersenyum dan berkata, kami suami istri hanya ingin menjalani kehidupan yang bebas dari perselisihan. Kami tidak pernah memulai konflik dan hanya akan bertindak jika terpaksa. Namun terhadap orang seperti Master Qiao yang sudah mendobrak sampai ke depan pintu kami dan menculik murid suami saya, kami tidak akan takut bertempur,
dan juga tidak akan menghindari pertempuran. Sederhananya, Master Kiao, bahkan jika Panglima Tentara Utara ingin menjadikan kami suami istri sebagai musuh, kami tetap akan menghadapinya. Ini terlalu gila. Dia bahkan tidak takut pada Rusia maupun militer. Benar-benar mampu menelan matahari dan bulan serta menggetarkan dunia. Seperti yang diharapkan dari istri Jiang Taichu. Kata-kata ini terdengar jelas dan datar, namun dipenuhi dominasi dan kesombongan. Cukup untuk membuat sekelompok orang tercengang. Omong kosong. Seberapa tinggi sebenarnya tingkat kultivasinya? Aku khawatir hanya mereka yang berada pada tahap kesempurnaan puncak, atau kondisi puncak yang memenuhi syarat untuk melawan para kekuatan besar dunia ini. Beberapa orang menganggapnya tidak masuk akal, tetapi karena gentar oleh wibawa King Er, pada akhirnya mereka tidak berani mengatakannya keras-keras dan hanya bergumam pelan. Tanpa rasa takut sedikit pun. Sungguh gagah dan tak tergoyahkan. Lau Bin mengecap bibirnya, senyum dingin tampak di matanya. Karena Nyonya Jiang memiliki wibawa seperti itu, orang tua ini percaya bahwa Jiang Taichu juga akan bertarung denganku. Baiklah, aku tidak akan mempersulit junior. Bawa anak itu pergi. Setelah berkata demikian, ia menepuk ringan punggung Tang Linglong dengan telapak tangannya. Gadis itu segera terbang menuju Zhao Sueking. King Er menggunakan kekuatan lembut untuk menangkap Tang Linglong. Wajah Tang Linglong berubah drastis saat ia langsung memuntahkan seteguk darah yang bercampur kristal es. Sementara ki dingin putih menyebar keluar. Zhao Sueking memeriksanya dengan kesadaran ilahinya. Wajah cantiknya seketika menjadi dingin, lalu berkata, "Pencuri tua Kiao, kau sudah keterlaluan. Kau justru memanfaatkan kesempatan untuk melukainya. Dan kau masih berani mengatakan tidak ingin mempersulit generasi muda." "Oh, begitu rupanya. Aku percaya pada Jiang Taichu, tetapi aku masih belum sepenuhnya percaya pada pejabat Tiongkok." Kiao Bin tertawa. Aku telah menanamkan seberkas energi mendalam es di dalam tubuhnya. Jika pihak berwenang tidak melakukan hal-hal itu, saat Jiang Taichu bergerak, aku akan memberikan penawar kepada gadis itu. Namun jika militer bertindak, energi mendalam ini tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Setelah 1 minggu, ia akan membeku menjadi bongkahan es. Kau tahu, 20 tahun yang lalu, aku dirugikan oleh para pejabat. Ki mistis es ini sangat mendominasi. Meskipun saat itu adalah puncak panas bulan ke-7, Tang Linglong merasa seolah-olah ia jatuh ke dalam ruang es. Seluruh tubuhnya membeku kedinginan, dan kabut putih berputar di sekelilingnya. Namun ia tidak rela merusak wibawa gurunya. Ia menggetakkan gigi dan berkata, "Kakak King Er, aku baik-baik saja." Zhao Sueking menggenggam pergelangan tangannya dan menyalurkan gelombang roh vital Phoenix ilahi ke dalam meridian di pergelangannya. Melindungi kondisi mentalnya sekaligus memberinya beberapa pil yang dapat memulihkan energinya. Ia memegang tangannya dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh sedikit pun, lalu berkata dengan dingin, "Pencuri tua Kiao, sebaiknya kau tidak melarikan diri. 3 hari lagi, suamiku akan bertarung denganmu di Danau Jialing." Orang tua ini kabur? Sungguh menggelikan. Kiao Bin mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan. "Kau dan Jiang Taichu memang bisa dianggap tidak buruk. Tetapi jarak antara kalian dan orang tua ini masih terlalu jauh. Aku akan membuat bocah kecil Jiang Taichu itu tahu betapa kuatnya aku." Pendiri organisasi prajurit musim dingin Rusia, guru besar tua Kiao Bin, akan bertarung melawan Jiang Taichu pada 15 Juli 2009. Begitu kabar ini keluar, dunia bela diri Tiongkok menjadi pihak pertama yang terguncang. Kiao Bin adalah seorang guru besar tua yang terkenal di wilayah timur laut. Ia pernah diangkat sebagai pengawal pribadi seorang tokoh penting. Bahkan Zhang Xiaoshui pun harus dengan hormat memanggilnya Master Kiao saat bertemu dengannya. Pada tahun 1990-an, selama operasi Kilau Pedang milik kelompok naga, ia adalah satu-satunya orang kuat yang mampu menandingi Ye Zhantian dalam hal kekuatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kemampuannya sedikit lebih unggul daripada Ye Zhantian. Pada akhirnya, pihak militer harus mengerahkan senjata berat sebelum berhasil memaksanya keluar dari Tiongkok. Tubuhnya penuh luka saat ia melarikan diri jauh. Sangat jauh hingga melampaui radius puluhan ribu kilometer ke wilayah Siberia. Namun justru karena kemalangan itu, ia memperoleh berkah tersembunyi dari tentara utara Rusia, dan hanya dalam waktu 20 tahun, ia mampu mendirikan organisasi prajurit musim dingin. Selama 20 tahun di Rusia, ia memimpin organisasi prajurit musim dingin dalam memburu strigel, memproduksi manusia serigala, serta memburu para ahli kuat. Berkat pencapaian gemilang tersebut, organisasi prajurit musim dingin mampu sejajar dengan Aula para Dewa Barat yang telah lama berdiri dan Asosiasi Sakura Dongyang, bahkan mampu menekan mereka.
Adapun Jiang Taichu, meskipun merupakan bintang yang baru bangkit, pencapaiannya juga sangat cemerlang. Ia pernah membunuh Lin Zhenyu di Danau Poyang dan langsung menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Kemudian, ia menggunakan nama Tiongkok untuk mendirikan aliansi surgawi. Dalam pertempuran di puncak Everest, ia menekan para ahli kuat, lalu ia membanjiri Jinling dengan darah dengan membunuh lebih dari 100 ahli. Menjelang festival musim semi, ia bahkan pergi ke Benua Bintang, membunuh Wang Zhongyan, dinobatkan sebagai penasihat negara Benua Bintang, mengendalikan wilayah tersebut, dan menjadi kekuatan super yang mengguncang seluruh dunia. Namun kini, dua sosok kuat itu akan bertabrakan satu sama lain bagaikan percikan yang menghantam bumi. Dalam sekejap, berita ini menyapu seluruh dunia gelap global bagaikan badai tingkat 18. Berita itu laksana gempa bumi, dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok lalu melanda seluruh benua. Korea Selatan, Dongyang, Eropa Barat, Amerika Utara, Timur Tengah, semua kekuatan besar di dunia memusatkan perhatian pada pertempuran ini. Para pengamat mengatakan bahwa Jiang Taichu sudah memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan kekuatan puncak di bumi, bahkan telah melangkah menuju panggung dunia. Namun aku tidak menyangka bentrokan dengan organisasi prajurit musim dingin akan terjadi secepat ini. Jiang Taichu akhirnya menerima tantangan. Jiang Taichu sedang menjalani kultivasi tertutup. Saat ia keluar kali ini, aku khawatir ia pasti sudah memiliki kekuatan tahap setengah dewa. Bahkan mungkin ia sudah mampu menyentuh kebenaran tahap dewa. Qiao Bin juga memiliki peluang memasuki tahap setengah dewa. Lagi pula, ia didukung oleh seluruh negara. Dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya dalam puluhan tahun dua ahli tahap setengah dewa saling berhadapan. Mata tak terhitung banyaknya orang kuat bersinar penuh antusias. Puncak tahap setengah dewa, betapa mendebarkannya pertempuran ini? Harus diketahui bahwa selama bertahun-tahun ini, tidak pernah ada kemunculan tahap dewa, dan bahkan di dunia gelap pun tidak pernah terjadi peristiwa sebesar ini. Bagaimanapun juga, setelah senjata nuklir muncul, para ahli tahap dewa entah gugur atau bersembunyi dalam dormansi, sama sekali tidak berani menampakkan diri. Waktu berlalu seiring detik demi detik berdetak. Kesepakatan 3 hari pun segera tiba. Master Jiang belum kembali juga? Tidak akan terjadi sesuatu, kan? Tang Hongtu menunggu dengan cemas di Villa Gunung Forong. Meskipun aura tubuh abadi wanita Phoenix sangat kuat, keterampilan medis Hao Sueking masih jauh di bawah Jiang Tian. Walaupun ia telah menyalurkan banyak roh vital, kondisi tubuh Tang Linglong justru semakin memburuk. Hanya dalam 2 hari, ki dan darahnya telah merosot. Ia menjadi sangat lemah. Meski tubuhnya diselimuti beberapa lapis selimut dan dipanaskan oleh tungku, seluruh tubuhnya tetap sedingin es. Kulitnya membiru keunguan, dan organ-organ dalamnya mulai mengalami kegagalan. Pada saat ini, wajah gadis cantik yang sebelumnya seindah bunga sudah cekung, tulang pipinya menonjol. Ia tidak sadarkan diri. Ia berada di ambang kematian dan sangat lemah, seperti lampu minyak yang kehabisan bahan bakar. Ia terbaring koma dan tidak dapat bangun, terus mengigau tak jelas, seolah kematian sudah di depan mata. Bab 346. Aku bisa membunuhnya dengan satu tangan. Aku bisa membunuhnya dengan satu tangan. Tenanglah. Karena Master Jiang sudah mengatakan demikian, ia pasti akan kembali tepat waktu dan menyelamatkan cucuku. Didampingi oleh Jiang Changgeng, tetua Tang berjalan keluar dari ruang sakit dengan tongkat di tangan. Wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Tentu saja, ia juga sangat mengkhawatirkan kondisi cucunya. Ia memiliki kepercayaan tak terbatas pada Jiang Tian, karena ia tahu bahwa Jiang Tian adalah sosok seperti dewa yang tidak pernah mengingkari ucapannya. Saat semua orang menunggu dengan cemas, seberkas cahaya hitam melintas di langit seperti bintang jatuh. Kerumunan hanya merasakan pandangan mereka kabur sejenak sebelum sesosok tinggi dan gagah muncul di hadapan mereka. Master Jiang, Anda akhirnya kembali, kata Ibu Tang Linglong sambil mengusap air mata. Master Jiang. Semua orang berseru dan maju ke depan. Seolah melihat penyelamat dan dewa mereka, ketegangan mereka pun segera mereda. Jangan khawatir, Linglong akan baik-baik saja. Aku akan memeriksanya. Jiang Tian menatap mereka dengan penuh penenang, lalu berjalan masuk ke kamar tempat Tang Linglong berada. Seolah hati mereka saling terhubung, pada saat Jiang Tian melangkah masuk, Tang Linglong benar-benar membuka matanya sedikit dan bergumam, "Guru, Anda sudah kembali. Apakah ini mimpi?" "Ini bukan mimpi. Aku sudah kembali." Jiang Tian mencubit telapak tangannya. "Kau benar-benar sudah kembali. Aku telah mempermalukanmu." Tang Linglong terharu sekaligus merasa bersalah.
Air mata mengalir di wajahnya, bercampur dengan kristal es. Jangan berpikir macam-macam. Jiang Tian mengangkatnya, menyandarkannya ke dadanya, lalu menyuapkan pil roh api. Setelah itu, ia menempelkan telapak tangannya di tengah punggungnya dan mulai menyalurkan roh vital untuk menutrisi tubuhnya. Guru, sepertinya aku sudah membaik. Pikiran Tang Linglong terguncang. Seketika ia merasa jauh lebih nyaman. Seluruh tubuhnya menjadi sangat hangat dan tak terkatakan nyamannya. Jangan bicara. Sebentar lagi selesai. Jiang Tian menyalurkan roh vital seolah tanpa batas, sekaligus membantunya memurnikan pil tersebut. Harus diakui, energi mendalam es milik Qiao Bin memang sangat mengerikan. Di dunia ini, jumlah orang yang mampu menghilangkan energi jahat tersebut tidak lebih dari 5 orang. Namun pil roh api disempurnakan dari daging kera putih bermata merah. Pil itu mengandung unsur api, dan setelah dimurnikan menjadi semakin kuat, memiliki efek menutrisi yang luar biasa, dapat dikatakan sebagai obat mujarab dengan khasiat yang sangat dahsyat. Di bawah efek obat pil roh api yang kuat, energi mendalam es dalam tubuh Tang Linglong dengan cepat runtuh, sementara organ dalam dan pembuluh darahnya yang mengering segera ternutrisi kembali. Wajahnya yang sebelumnya cekung mulai mengembang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sudah selesai. 10 menit kemudian, Jiang Tian menarik kembali telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum. Seperti yang diduga, Tang Linglong merasakan tubuhnya hangat dan penuh kekuatan. Ia sangat gembira di dalam hati, "Guru, benar-benar sudah sembuh. Terima kasih. Kau masih saja bersikap sopan padaku, kau satu-satunya muridku." Jiang Tian tersenyum sambil mencubit hidungnya. "Guru, sebaiknya Anda segera pergi." Tang Linglong tiba-tiba menarik selimutnya untuk menutupi wajahnya sambil berkata dengan malu. "Kenapa? Penampilanku sekarang terlalu jelek." Tang Linglong merintih malu. "Gadis bodoh, mana mungkin kau jelek? Coba lihat cermin." Jiang Tian tersenyum. Tang Linglong bangun dengan ragu. Saat melihat ke cermin, ia langsung sulit mempercayainya. "Ah, guru, aku malah menjadi lebih cantik." Kini sosoknya memiliki tubuh yang anggun, kulit putih bersih, kulit sebening giok yang berkilau, fitur wajah yang halus, wajah bercahaya seperti giok, serta memancarkan aura spiritual abadi yang samar. Ia bahkan lebih cantik dibanding sebelum ia jatuh sakit. "Guru, Anda benar-benar luar biasa. Pil ini pasti sangat mahal." Tang Linglong memandang Jiang Tian dengan penuh rasa terima kasih. Matanya sedikit memerah, nyaris menitikkan air mata. "Anak bodoh, kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Kau muridku, tentu aku akan melindungimu seumur hidup." Jiang Tian tersenyum tipis. "Hanya energi mendalam es semata, lalu kenapa jika pencuri tua Qiao Bin benar-benar membunuhmu? Aku juga akan menemukan rohmu dan membantumu membangun kembali tubuhmu." Mendengar itu, hati Tang Linglong menghangat. Lalu ia berkata dengan agak malu, "Guru, kali ini aku benar-benar telah mempermalukan Anda. Kami, pihak Drakonis, gagal mencegat Qiao Bin, membiarkannya menjadi tokoh besar dan menimbulkan pembantaian berdarah." "Tidak, ini bukan salahmu." Jiang Tian tersenyum dan menenangkan mereka. "Qiao Bin dan kalian memang sama sekali tidak berada pada tingkat yang sama. Dengan dukungan Rusia di belakangnya, bahkan Huo Qingtian pun bukan tandingannya. Apa yang aneh dari itu?" "Master Jiang, kami kalah dari Qiao Bin, kalah menjaga wibawa aliansi surgawi. Mohon hukum kami." Setelah Jiang Tian merawat Tang Linglong selama 1 jam lagi, ia berjalan keluar dari ruangan. Segera, Wei Feilong, Zhao Yuankun, Huo Qingtian, dan para tulang punggung aliansi surgawi melangkah maju, membungkuk sambil memberi salam dengan wajah penuh rasa malu. "Selama kalian tidak takut bertarung, kalian tidak bersalah. Perbedaan kekuatan itu wajar. Itu bukan kesalahan kalian." Jiang Tian menepuk bahu Huo Qingtian dan berkata dengan nada tenang. 5 ayah dan anak keluarga Long dibunuh olehnya. Orang tua ini tidak mampu menghentikannya. Kami juga baru mengetahui bahwa Fu Biaoyang Anda bunuh di kota Snakehead bertahun-tahun lalu adalah satu-satunya cucunya, kata Huo Qingtian dengan wajah penuh duka. Selain mereka, ada juga Cheng Tiantian dan 2 anggota Drakonis. Tang Hongtu mengepalkan tinjunya sambil berkata dengan marah. "Apa? 5 ayah dan anak keluarga Long tewas? Cheng Tiantian, gadis itu juga mati?" Wajah Jiang Tian langsung menggelap. Kilatan niat membunuh yang tajam melintas di matanya saat ia berkata dengan dingin. "Tidak salah jika dia menantangku, tetapi dia tidak seharusnya membunuh muridku. Kali ini,
Aku akan membunuhnya sendiri dan membiarkan semua orang melihat harga yang harus dibayar karena memprovokasi aliansi surgawiku. Sebenarnya, perasaan Jiang Tian terhadap 5 bersaudara keluarga Long biasa saja. Ia tidak terlalu memedulikan mereka dalam kesehariannya. Namun karena mereka berada dalam lingkup pengaruhnya, tidak seorang pun diizinkan menyentuh mereka. Adapun drakonis, itu adalah kekuatan yang ia bangun sendiri. Ia sama sekali tidak akan membiarkan siapapun memprovokasi mereka. Terlebih lagi, Cheng Tiantian telah dibunuh. Bahkan dengan kondisi batin Jiang Tian yang dingin dan tenang, ia tidak dapat menahannya. Master Jiang, kita harus sangat berhati-hati dalam pertempuran ini. Qiao Bin sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku khawatir ia telah mencapai tingkat kultivasi tahap setengah dewa. Semua orang terkejut sekaligus cemas. Lalu kenapa jika dia berada pada tahap dewa sekalipun, aku bisa menebasnya dengan tangan kosong? Jiang Tian tertawa dingin. Kata-katanya penuh dominasi dan kesombongan, seolah mampu menindas langit. Saat semua orang masih diliputi keterkejutan, mereka melihat Jiang Tian melangkah ke atas pedang terbang, berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menembus kehampaan, lalu menghilang dalam sekejap. Master Jiang berhasil menyempurnakan pedang terbang. Ini. Terbang menembus langit dan bumi, dia benar-benar seperti seorang abadi. Kali ini, pencuri tua Qiao pasti akan mati. Melihat pemandangan itu, semua orang tercengang. Mereka tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Namun tak lama kemudian, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan semangat mereka pun bangkit kembali. Danau Jialing, juga dikenal sebagai Danau Bela Diri Hitam, adalah objek wisata terkenal di kota tersebut. Luasnya lebih dari 500 hektare dan dikenal sebagai Mutiara Jinling. Hari itu adalah akhir pekan. Banyak wisatawan datang berkunjung, tetapi mereka mendapati bahwa sejumlah besar pasukan militer dan polisi berjaga, sehingga tidak diizinkan masuk. Pada saat itu, Chu Mengyao berjalan murung di jalur batu di tepi danau. Rambut panjangnya terurai di bahu, wajahnya yang seperti giok tampak halus, kemeja putih saljunya rapi, dan celana sutranya memperlihatkan sebagian betisnya yang putih. Dari sepatu hak tinggi kristal hitamnya, jari-jari kakinya yang halus tampak samar, memberinya aura direktur utama yang anggun sekaligus berwibawa. Namun di antara alisnya tampak kesedihan yang sulit dihapus, menambah kesan lembut dan puitis pada dirinya. Seperti adik kecil Lin yang menyedihkan, banyak orang menoleh memandang wanita cantik itu. Mengyao, kamu memikirkan pria brengsek itu lagi? Tanya gadis berwajah polos di sampingnya. Tidak. Chu Mengyao memaksakan senyum. Masih bilang tidak. Sejak kita diusir dari klub Banana oleh bajingan itu dan Su Ruocheng waktu itu, kamu belum pernah tertawa lagi. Tang Bao'er tersenyum lalu berkata, menurutku Du Mingtao tidak buruk. Keluarganya bagus, dia tampan, dan juga perhatian padamu. Tidak seperti Jiang Tian yang penuh omong kosong dan suka mengabaikan kita. Nada suaranya sedikit kesal, tetapi saat berbicara, suaranya perlahan melemah, jelas menunjukkan ketakutannya terhadap Jiang Tian. Sejak keluarga Jiang mengalahkan 3 keluarga besar Jinling, Tang Bao'er benar-benar ketakutan. Bahkan Su Ruocheng pun kini tunduk pada Jiang Tian, itu terasa seperti sebuah mitos. Du Mingtao yang ia bicarakan adalah pelamar baru Chu Mengyao. Keluarganya merupakan pejabat tingkat 2 di Departemen Kepolisian Kota Jinling dan cukup terkenal di Jinling. Menurut penilaian awal Chu Mengyao, Du Mingtao sudah lebih dari cukup untuk menjadi pasangannya, bahkan jauh lebih unggul dibanding pelamar-pelamarnya sebelumnya. Namun entah mengapa, dibandingkan Jiang Tian, Du Mingtao terasa redup, dan ia sama sekali tidak memiliki ketertarikan sedikit pun. Ia telah memikirkannya dengan saksama, tetapi tetap tidak mampu memahami perasaannya sendiri terhadap Jiang Tian. Suka? Cinta? Takut? Cemburu? Tidak mau kalah? Tidak percaya? Penyesalan? Enggan melepaskan. Berbagai perasaan rumit bercampur menjadi satu di dalam hatinya. Singkatnya, selama setengah tahun ini, nama Jiang Tian selalu memenuhi pikirannya dan menempati tempat di hatinya. Ia tidak rela menyerah pada Jiang Tian. Mengetahui bahwa Jiang Tian memiliki hubungan baik dengan Shen Moding yang bekerja di laboratorium Sani, ia meminta bantuan untuk menghubungi Su Ruocheng agar bisa masuk ke klub Banana. Namun anehnya, selama setengah tahun terakhir, Jiang Tian tidak pernah muncul lagi di klub Banana. Dan akhir-akhir ini, klub Banana bahkan tidak lagi dibuka untuk umum. Mengyao, minum jus dulu. Panas sekali. Du Haitao yang berjalan di depan membeli 2 botol jus buah segar dari toko serba ada dan menyerahkannya sambil tersenyum. Ayo naik perahu, usul Tang Bao'er dengan penuh semangat.
Usul Baoer bagus. Keduanya mengangguk dan mulai berjalan ke depan, tetapi mereka dihentikan oleh pita pengaman. Maaf, area di depan sedang diberlakukan status pengamanan dan tidak diperbolehkan untuk wisata. Silakan kembali, pria itu mengenakan setelan hitam dan berkata dengan dingin. Bercanda, ya? Di sana jelas ada wisatawan. Kenapa mereka boleh masuk? Anda dari departemen mana? Kata Tang Baoer dengan kesal. Mereka memiliki izin masuk. Saya benar-benar minta maaf. Pria berbaju hitam itu berbicara melalui alat komunikasi, lalu berjalan sedikit ke samping sambil mengangkat walkie-talkie di pergelangan tangannya. Pada saat itu, pupil Chu Mengyao menyusut dan wajahnya berubah terkejut saat ia berbisik. Dia membawa senjata di pinggangnya. Du Mingtao yang tampan luar biasa tertawa, menampakkan deretan gigi putih rapi, lalu berkata dengan santai, "Jangan khawatir, aku akan menelepon kepolisian kota. Di Jinling ini, mana ada tempat yang tidak bisa kumasuki." Sambil berkata demikian, ia menelepon ayahnya. Namun sesaat kemudian, ia menutup telepon dengan wajah kesal. Tidak ada cara lain. Ayahku bilang ada pemimpin besar yang datang untuk berenang di danau, jadi area ini ditutup. Tidak bisa ditawar. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Saat kedua gadis itu sedang kecewa, semua orang melihat puluhan mobil Audi berplat dinas pemerintah serta SUV militer berplat merah membentuk iring-iringan megah yang melaju ke arah mereka. Bab 347. Dunia dipenuhi oleh para kuat. Setelah iring-iringan kendaraan berhenti, sekelompok pejabat tinggi militer dan politik turun dari mobil. Mereka memancarkan wibawa luar biasa dengan sikap khas pria parubaya, lalu berjalan cepat ke depan. Tuan Muda Yu. Mata Du Mingtao langsung berbinar saat melihat seseorang yang dikenalnya. Ia segera maju dengan wajah penuh harap dan berkata, "Bisakah Anda membawa kami masuk? Aku sudah memohon pada ayahku begitu lama hanya untuk bisa menyelinap masuk sebagai sekretaris. Mana mungkin aku membawa kalian juga?" Yu Qiang mengernyit. Di kedalaman matanya melintas jejak penghinaan dan kejengkelan yang nyaris tak terlihat. "Tuan Muda Yu, tolong beri aku sedikit muka," pinta Du Mingtao. Chu Mengyao dan Tang Baoer juga menatapnya dengan penuh harap. Yu Qiang melihat bahwa ia membawa dua gadis, dan tampaknya mereka cukup akrab. Ia menebak bahwa mereka mungkin gadis-gadis yang cukup terkenal di kalangan sosialita muda Jinling. Ia tidak ingin mempermalukan Du Mingtao di depan mereka. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia berkata, "Baiklah, kalian berdua ikut. Tapi jangan bersuara. Hari ini adalah urusan besar." Ketiganya sangat gembira dan segera menyatu dengan rombongan. Saat itu, Tang Baoer mengamati dengan saksama dan semakin lama semakin terkejut. Panglima Wilayah Militer Jinling, Sekretaris Fen dari provinsi, Sekretaris Yu dari provinsi. Semuanya adalah tokoh besar tingkat provinsi. Ketika mereka tiba di sebuah paviliun di puncak bukit, Chu Mengyao dan Du Mingtao memandang sekeliling dan langsung terkejut. Su Zhenlei dan kakak Ruo Chen ada di sini. Dan orang-orang ini, semuanya memiliki wibawa luar biasa dan tampaknya berasal dari latar belakang besar. Mereka bahkan mengenakan pakaian Tang dan setelan Zongshan. Di atas jalan batu, di antara paviliun-paviliun, berdiri para ahli kuat yang gagah dan mengesankan. Tatapan mata mereka berkilat, memancarkan cahaya terang yang samar-samar mengandung niat membunuh yang tajam. "Mingtao, jaga pandanganmu, jangan melihat kemana-mana. Mereka semua adalah kultivator bela diri." Yu Qiang mengernyit. Jika ia tahu sebelumnya, ia tidak akan membawa mereka ke sini. Ini hanya akan mempermalukannya. Jika ayahnya dan yang lain mengetahui hal ini, ia akan benar-benar tamat. "Apa? Kultivator bela diri? Kenapa ada begitu banyak kultivator bela diri di sini?" Chu Mengyao dan Tang Baoer terkejut. Mereka baru menyadari bahwa beberapa tokoh bela diri yang pernah mereka temui di Danau Poyang juga hadir di tempat ini. Tidak hanya itu, mereka juga melihat beberapa orang asing berambut pirang dan bermata biru. Awalnya mereka mengira itu hanyalah wisatawan biasa. Namun kenyataannya, sebagian besar dari mereka adalah pengguna kemampuan khusus, master pertarungan, pewaris seni rahasia, orang-orang aneh. Semuanya adalah eksistensi yang mampu mengguncang suatu wilayah. Kali ini, mereka memperoleh izin khusus dari pemerintah Tiongkok untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Namun setelah pertarungan berakhir, mereka harus segera meninggalkan Tiongkok. Inilah juga alasan mengapa para petinggi pemerintah Tiongkok, termasuk Cao Shixiong dan yang lainnya, menaruh harapan besar pada Jiang Tian serta memiliki keyakinan penuh terhadapnya. Aku berharap dapat memanfaatkan pertempuran ini untuk menyebarkan kewibawaan, mengintimidasi para ahli kuat, dan menakut-nakuti mereka yang berniat jahat terhadap Tiongkok.
Kalian tahu tentang kultivator bela diri? Yu Qiang terkejut sejenak, lalu dengan nada misterius berkata, kali ini adalah pertarungan puncak dunia bela diri, guru besar nomor 1 Rusia melawan Tiongkok. Master Jiang? Master Jiang yang mana? Jangan-jangan Jiang Tian? Tang Bao'er tertawa, jelas menunjukkan nada ejekannya. Di dalam benaknya, Jiang Tian tetaplah Pangeran Jiang, seperti yang ia kenal sebelumnya. Walaupun mereka pernah mendengar seseorang memanggil Jiang Tian sebagai Master Jiang, mereka tetap tidak mampu mengaitkannya dengan sosok Master Jiang dalam peristiwa besar saat ini. Yu Qiang bahkan sedikit tertegun. Apa hubungan gadis kecil ini dengan Jiang Tian? Namun ia segera menyadari bahwa mereka tidak mengetahui kebenarannya. Tampaknya hubungan mereka dengan Jiang Tian cukup jauh. Sudahlah, tidak perlu memberitahu mereka. Waktu berlalu seiring jarum jam berputar. Semakin banyak ahli kuat berkumpul di sekitar. Boom! Suara dentuman dahsyat menggema. Sesosok liar dan penuh kekuatan melesat ke arah gunung seperti peluru meriam berat, menghantam tanah hingga gunung dan bumi bergetar. Master pertarungan Amerika Grey, ahli ilmu arkana kuno Brasil. Konon ia sudah mati, tidak kusangka ia masih hidup. Saat banyak ahli kuat melihatnya, jantung mereka berdebar dan mereka berseru kaget. Grey, mantan ahli nomor 1 Kuba, adalah rekan seperjuangan dekat pemimpin Kuba, Che Guevara. Pada tahun 1990-an, ia melakukan kejahatan besar di Amerika Serikat, membunuh banyak elit FBI dan CIA. Pada akhirnya, pasukan Badai Biru turun tangan untuk menekannya. Suwus, suwus, suwus. Kedatangan Grey hanyalah awal. Segera setelah itu, lebih banyak ahli kuat muncul dan terbang mendekat. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua kurus berjubah kuning datang menunggangi seekor harimau megah. Kecepatan lari harimau itu seolah-olah terbang. Aumannya seperti mengguncang gunung hingga membuat banyak orang ketakutan. Namun, ketika lelaki tua itu duduk di atasnya, hewan buas itu menjadi jinak seperti anak kucing di bawah kakinya. Salah satu dari 3 mahaguru Angelica Sinensis, Cendekia Agung Jing An. Konon ia adalah kakak seperguruan Cendekia Agung Teratai Biru yang gugur di puncak Everest. Mungkinkah ia datang untuk membalas dendam pada Jiang Taichu? Banyak ahli kuat di tempat itu berseru kaget dan mulai membuat berbagai dugaan. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, gelombang kejutan sudah silih berganti. Lee Jin-soo, Dewi Nasional Korea Selatan? Kenapa dia juga ada di sini? Seseorang bertanya dengan bingung. Lee Jin-soo berjalan mendekat di bawah pengawalan banyak orang Korea Selatan. Matanya yang indah memancarkan pesona yang menggoda, membuat siapapun yang melihatnya terpesona oleh kecantikannya. Jantung mereka berdebar liar, seakan jiwa mereka hampir terseret olehnya. Kalian tidak tahu? Dia adalah pewaris garis cendana. Setelah itu, para ahli kuat muncul satu demi satu. Sebagian melompat naik turun seperti elang atau kelinci, sebagian mengendalikan kemampuan supranatural mereka sementara tubuh mereka berkelip terus-menerus, berubah menjadi bayangan sisa saat menyembunyikan aura di hutan seperti ular berbisa. Sebagian bergerak secepat kilat, muncul tiba-tiba seperti hantu. Bahkan ada yang menunggangi elang raksasa dengan rentang sayap 5 hingga 6 meter. Dalam sekejap, semua ahli kuat melepaskan kemampuan adikodrati mereka. Mereka menyapu seluruh area, sosok-sosok mereka melesat ke berbagai arah. Total 20 pemimpin besar dunia gelap global telah tiba. Di antara mereka, sebagian besar memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan kultivator bela diri tahap kesempurnaan, serta menguasai berbagai seni bela diri dan seni rahasia. Sebagian lainnya adalah pengguna kemampuan khusus peringkat D hingga S. Namun semuanya adalah eksistensi yang kekuatannya mampu mengguncang suatu wilayah, tidak jauh dari tahap setengah dewa bahkan tahap dewa. Perkumpulan para ahli kuat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran ini benar-benar mengguncang dunia. Aku sangat menantikannya. Sudah berapa tahun sejak kita melihat pertempuran sebesar ini? Ini jauh melampaui pertarungan antara Jiang Taichu dan Lin Zhenyu dari lingkaran besar saat itu. Seru para ahli dunia gelap dengan penuh keterkejutan. Lin Zhenyu hanyalah tokoh besar dari kalangan organisasi bawah tanah. Bagaimana mungkin ia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Qiao Bin? Qiao Bin adalah eksistensi tingkat senjata strategis yang didukung negara kuat, bahkan dapat berbicara langsung dengan Kaisar Agung Rusia. Seseorang berkata dengan ngeri. Baik Jiang Taichu maupun Qiao Bin sama-sama mewakili puncak kekuatan suatu wilayah, bahkan dapat dianggap sebagai harta nasional. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan oleh pemimpin organisasi seperti Lin Zhenyu.
Para ahli kuat memahami satu hal. Pertempuran ini bukan sekadar duel biasa, melainkan pertarungan sejati tingkat setengah dewa. Semua orang kuat yang hadir di tempat itu menahan napas, menatap dengan penuh kegembiraan dan antisipasi. Akhirnya, aliansi surgawi pun muncul. Huo Qingtian, Wei Feilong, Zhao Yuankun, serta para mahaguru bela diri lainnya berkumpul bersama. Di antara mereka juga terdapat para kultivator seperti Hong Ye, Su Wenjie, dan Master Tao Fang. Aliansi surgawi. Jiang Taichu baru berusia 20-an, tetapi sudah memiliki kekuatan mengerikan seperti ini. 10 tahun lagi, siapa yang bisa menghentikannya? Banyak ahli kuat berseru kagum sekaligus menghela napas. Ketakutan mendalam muncul di hati banyak pemimpin kelas elit dunia sekuler. Benar, aliansi surgawi memang tidak berhasil mengalahkan Qiao Bin kali ini, tetapi kekuatannya sudah cukup untuk membuat orang-orang merasa gentar. Harus diakui, setiap kali aliansi surgawi menghadapi musuh, mereka selalu mengikuti aturan duel dunia bela diri, bertarung 1 lawan 1. Namun jika begitu banyak ahli kuat menyerang secara bersamaan, bahkan Qiao Bin pun mungkin tidak akan mampu bertahan. Tetapi dalam pertempuran dunia gelap, mana ada aturan? Sebagian besar hanyalah pertarungan kacau, siapa yang jatuh adalah yang kalah, siapa yang tetap berdiri adalah yang kuat. Selain itu, Qiao Bin dan organisasi prajurit musim dingin merupakan kekuatan besar yang masuk 10 besar dunia. Wajar jika aliansi surgawi belum termasuk 20 besar. Terlebih lagi, selain aliansi surgawi, Jiang Taichu juga memiliki perhimpunan Sinostar. Jika keduanya digabungkan, kekuatannya menjadi jauh lebih besar. Kini, kekuatan yang dikendalikan Jiang Taichu jelas tidak bisa diremehkan, cukup untuk menekan 99% ahli kuat dan organisasi yang hadir. Karena aliansi surgawi sudah datang, Jiang Taichu seharusnya juga segera muncul. Di mana Qiao Bin? Kenapa dia belum terlihat? Tanya cendekia Agung Jing An sambil mengernyit. Boom! Dengan dentuman keras, sebuah sosok melesat datang secepat kilat. Ia mendarat di atas batu besar di gunung. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian jalan pedang dan sandal kayu tiba-tiba muncul, dengan sebilah katana tergantung di pinggangnya. Qiao San, sahabat lamamu telah datang jauh-jauh dari Dongyang untuk memberi semangat. Mengapa kau belum juga menampakkan diri? Suara dari Dongyang itu bagaikan guntur bergulung yang menembus langit dan bumi. Bahkan di pusat kota yang jauh pun masih dapat terdengar, sangat mengguncang. Pedang tunggal Beichen Dongyang, pendekar pedang Chiba Zhenhong. Kekuatannya berada dalam 20 besar aliran pedang Dongyang, jauh melampaui Qian Yezhengi dan yang lainnya. Semua ahli kuat yang hadir menatap lelaki tua itu dengan kaget. Tuan Chiba, Anda terlalu tidak sabar. Akhirnya, sebuah sosok melesat keluar dari klub banana seperti anak panah petir dan mendarat di atas sebuah kapal pesiar mewah. Segera setelah itu, ia memandang ke arah tempat aliansi surgawi berada dan mengeluarkan teriakan dahsyat bagaikan ledakan petir. Jiang Taichu, waktunya sudah tiba. Sebaiknya kau juga cuci lehermu dan menunggu untuk kupenggal. Suara itu bagaikan guntur yang meledak ke segala arah, dominan dan tak terbendung, membuat gendang telinga semua orang terasa sakit. Mereka pusing, sempoyongan, bahkan sulit berdiri dengan stabil. Tak terhitung banyak orang memandang Qiao Bin yang berdiri di atas kapal pesiar dan berseru. Master Qiao Bin telah muncul. Jiang Taichu pasti akan segera keluar. Banyak orang mengepalkan tangan dan bernapas cepat. Mereka menunggu dengan gelisah, jantung berdegup keras antara ketakutan dan kegembiraan. Sahabat lama Qiao Bin, kurasa sudah waktunya kita bertemu lagi. Sudah 20 tahun sejak pertemuan terakhir kita. Sebelum Jiang Tian muncul, sebuah sosok tiba-tiba melayang naik dari sebuah paviliun di arah timur laut. Orang ini berusia sekitar 60 tahun, tetapi sama sekali tidak tampak tua. Sebaliknya, wajahnya seperti giok, kulitnya putih kemerahan, rambutnya hitam legam. Saat melangkah di antara langit dan bumi, matanya sedalam lautan. Ia berdiri dengan angkuh di kehampaan, pakaian hitamnya berkibar keras. Alisnya yang tajam seperti pedang terangkat hingga ke pelipis, rambut panjangnya terurai bagai air terjun. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan seorang ahli kuat, bagaikan pedang yang terhunus dari sarungnya, potensinya sepenuhnya terpancar, niat membunuhnya menggugah rasa gentar. Yes Han Tian. Semua ahli kuat yang hadir berseru kaget satu demi satu. Wajah mereka berubah drastis, dipenuhi keterkejutan sekaligus rasa hormat dan ketakutan. Tak seorang pun menyangka bahwa dalam pertarungan yang telah disepakati antara Qiao Bin dan Jiang Taichu ini, Ye Zhantian, yang telah lama menjalani kultivasi tertutup, benar-benar akan muncul.
Bab 348. Di tengah danau sang binatang iblis berhibernasi. Ye Zhantian, seorang jenius kultivasi langka yang memasuki tahap kesempurnaan pada usia 30 tahun, menjadi jenderal utama pada usia 40, menjaga Tiongkok dan meraih prestasi militer gemilang. Terutama pada tahun 1990-an, ia seorang diri mengaktifkan teknik pedang gemilang untuk menumpas para kultivator bela diri jahat 20 tahun silam. Para dukun di selatan Yunan serta begitu banyak master lainnya dimusnahkan, menukar hal itu dengan 30 tahun kedamaian bagi Tiongkok. Karena itu, ia dikenal sebagai dewa perang militer. Catatan pertempurannya tercatat dalam sejarah. Kehormatannya tertinggi. Ketenarannya menyebar ke seluruh dunia. Kemudian, setelah pensiun, ia menjadi pemimpin dunia bela diri Tiongkok dan pencipta peringkat ilahi para master. Seorang diri, ia mampu menekan dunia bela diri Tiongkok selama setengah abad. Ahli nomor 1 dunia bela diri Tiongkok saat ini. Karena keberadaannya dan kelompok naga, kekuatan gelap dunia tidak berani menginjakkan kaki di Tiongkok. Negeri itu bahkan dikenal sebagai wilayah terlarang bagi para penguasa dunia gelap. Jiang Taichu sendiri memperoleh reputasi sebagai pahlawan bangsa, jenderal besar negara, karena menghancurkan semua musuh dengan mudah. Namun Ye Zhantian dan kelompok naga masing-masing dinilai oleh para petinggi sebagai hati pedang, hati kecapi, cendekia negara, serta tembok besar baja, yakni perlengkapan paling penting bagi negara. Meskipun Jiang Taichu sekuat naga, tak terbendung dan tak terkalahkan, serta belum pernah kalah sejak mulai berkultivasi, bagaimanapun ia tetap pendatang baru. Ye Zhantian benar-benar ingin turun tangan. Melihat itu, wajah Huo Qingtian berubah. Dia juga keluar dari pengasingan. Alis Hao Yuankun pun mengerut. Ini tidak aneh. Kelompok naga telah beroperasi diam-diam terlalu lama. Para petarung Tiongkok saat ini hanya mengenal Jiang Taichu, dan sorotan terhadap kelompok naga serta Ye Zhantian telah tertutup oleh Jiang Taichu. Wei Feilong menunjukkan ekspresi rumit sambil menghela napas. Ia paling memahami pikiran sahabat lamanya itu. Pertempuran di Danau Poyang melawan Lin Zhenyu, pertempuran di puncak Everest, pertempuran di Benua Bintang, pertempuran di Pulau Suosuo, serangkaian peristiwa besar itu telah memberikan dampak luar biasa bagi reputasi Jiang Tian. Jika Ye Zhantian masih tidak bertindak, hasilnya adalah dunia hanya akan mengenal Jiang Taichu dan tidak lagi memedulikan dirinya. Saat Ye Zhantian muncul di arena, bukan hanya para ahli Tiongkok, tetapi juga cendekia Agung Jing'an, Master Chiba Zhenhong, Master Gray, serta banyak ahli kuat dari negara lain menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus takut. Mereka sedikit menundukkan kepala untuk memberi hormat kepada sosok kuat yang namanya telah mengguncang Tiongkok selama 30 tahun itu. Qiao Bin berdiri tegak seperti gunung, Ye Zhantian melayang di langit bagai naga. Dua ahli kuat itu saling memandang dari kejauhan, dan suasana seketika menegang. Jantung banyak orang hampir melonjak keluar dari tenggorokan mereka. Gumpalan awan hitam pekat menutupi langit di atas Danau Jialing, membuat langit menjadi suram. Atmosfer terasa berat, seolah udara telah menjadi kental dan hampir menetes seperti air. Boom! Sebuah dentuman keras bergema. Tiba-tiba, dari kedalaman awan tampak kilatan petir perak menari liar, disertai gemuruh guntur. Angin menderu, mengaduk ombak danau hingga hujan deras mulai turun. Langit dan bumi seakan berubah menjadi lautan kekacauan. Zhantian benar-benar akan bertindak kali ini. Sebenarnya, sejauh mana tingkat kultivasinya sekarang? Di puncak sebuah gunung berdiri seorang lelaki tua mengenakan seragam militer usang sambil memegang payung hitam besar. Di sampingnya berdiri seorang pria beralis tebal dan bermata besar. Tubuhnya memancarkan kekuatan yang bergelora, auranya seperti naga, mengandung niat membunuh berdarah besi. Dialah salah satu dari 4 jenderal roh besar kelompok naga, Master Sekte Luar, Xuan Wu, kura-kura hitam, yang telah mencapai kesempurnaan besar tahap kesempurnaan. Tahap setengah dewa. Xuan Wu, kura-kura hitam, sedikit membungkuk dan berkata dengan suara dalam, selama bertahun-tahun ini, guru tidak berdiam diri, melainkan terus mengumpulkan kekuatan. Ia tahu Qiao Bin didukung oleh Rusia, jadi sangat mungkin lawannya juga telah melangkah ke tahap setengah dewa. Cao Shixiong mengangguk dengan wajah serius dan bertanya, menurutmu, bagaimana tingkat kultivasi Qiao Bin sekarang? Aku pernah bertarung melawan muridnya, An Delie. Menurutku, An Delie seharusnya memiliki kekuatan lingkaran besar tahap kesempurnaan. Ekspresi Xuan Wu, kura-kura hitam, juga sangat serius saat ia berkata dengan suara rendah. Adapun tingkat kultivasi Qiao Bin, hanya ada 4 kata yang bisa menggambarkannya. Apa? Tak terduga. Xuan Wu, kura-kura hitam, mengucapkan itu. Di belakang keduanya,
3 jenderal roh lainnya, Sukue, burung vermilion, Baihu, harimau putih, dan Qinglong, naga hijau, serta para anggota 8 suku semuanya berubah drastis. Hati mereka menegang. Ye Zhantian adalah pemimpin kelompok naga, sekaligus pilar Tiongkok. Jika ia gugur dalam pertempuran ini, itu akan menjadi bencana bagi dunia bela diri Tiongkok. 4 jenderal roh besar kelompok naga dan seluruh anggota 8 suku, dengarkan perintahku. Tiba-tiba, Cao Shixiong menggertakkan gigi dan berkata perlahan. Kelompok naga siap menerima perintah. 12 ahli puncak itu segera berdiri tegak seperti pedang terhunus. Semangat tempur mereka melonjak, niat membunuh pun membara. Kalian menyusup dari seluruh penjuru Danau Jialing. Begitu Ye Zhantian gagal, segera bunuh dia. Cao Shixiong mengucapkan setiap kata dengan jelas. Siap. Ke-12 orang itu bergerak masing-masing, melompat naik turun, menyembunyikan diri, lalu dengan cepat menghilang dari tempat semula, menyusup ke berbagai penjuru Danau Jialing. Kakek, kali ini guru pasti akan menang, bukan? Tanya Cao Jianjia dengan cemas. Sulit. Cao Shixiong terdiam sejenak, lalu menggeleng sambil tersenyum pahit. Jika Qiao Bin tidak memiliki keyakinan mutlak akan kemenangan, bagaimana mungkin ia berani datang ke Tiongkok dengan begitu mudah? Aku merasa telah meremehkannya. Apa? Mungkinkah guru akan kalah? Saat Cao Jianjia dipenuhi kekhawatiran. Tiba-tiba, di tepi danau dekat Gunung Zijin, kerumunan orang menjadi riuh. Para kultivator bela diri pun geger. Jiang Taichu telah datang. Di antara hamparan daun teratai yang luas, sebuah perahu kecil beratap hitam membelah ombak, perlahan menuju ke tengah danau. Di haluan perahu berdiri seorang pemuda berpakaian putih dengan kedua tangan di belakang punggung. Wajahnya tampan luar biasa, hampir seperti dewa yang turun ke dunia fana. Di sampingnya berdiri seorang gadis muda cantik. Gaun hijaunya berkibar ringan saat ia memegang payung kertas minyak. Keduanya berdiri berdampingan seperti pasangan. Mereka tampak bagai sepasang insan giok yang melampaui dunia fana. Dia Jiang Taichu? Ternyata masih sangat muda. Banyak pejabat tinggi dan tokoh elit yang menyaksikan pertempuran itu berseru kaget. Ini Jiang Taichu? Wajah banyak orang berubah drastis saat mereka menatap pemuda itu tanpa berkedip. Kenapa Master Jiang menjadi begitu tampan? Huo Qingtian dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Jiang Tian telah mengubah penampilannya menjadi tubuh Geng Jin. Ia harus menyembunyikan identitasnya agar tidak menyeret keluarga Jiang. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Dan dia ternyata masih sangat muda. Ye Zhantian juga tiba-tiba menoleh. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Master Jiang yang selama ini ia kagumi. King Er, ada yang tidak beres. Kau merasakannya. Pada saat itu, Jiang Tian yang berdiri di haluan perahu tiba-tiba mengernyit. Aku merasakannya. Di bawah air. King Er sedikit mengerutkan alis. Wajah cantiknya menunjukkan jejak keseriusan, lalu dengan sedikit rasa jijik ia berkata. Sebenarnya makhluk apa ini? Kelihatannya seperti ikan, tetapi memiliki 4 anggota tubuh dan selaput di siripnya. Kenapa baunya begitu amis dan menjijikan? Ini adalah sejenis hewan buas yang disebut ikan Taotie, yang khusus melahap darah dan ki para kultivator bela diri. Dagingnya juga merupakan tonik luar biasa. Nutrisi yang terkandung dalam satu ikan Taotie sebanding dengan pil emas tingkat ekstrim. Jika begitu banyak dimakan dan dimurnikan sekaligus, itu cukup untuk mendorong seorang kultivator bela diri biasa naik ke tahap dewa, kata Jiang Tian dengan tenang. Khusus melahap darah dan vitalitas kultivator bela diri, tidak bisakah para kultivator membunuh mereka? King Er terkejut. Tidak berguna. Jiang Tian terkekeh sambil menggeleng. Ini adalah hewan purba. Mereka tidak membunuh orang biasa, tetapi secara khusus menekan kultivator bela diri. Ki para kultivator tidak dapat melukai mereka. Tampaknya alasan Qiao Bin datang ke sini kali ini bukan untuk membunuhku demi balas dendam, melainkan untuk naik tingkat. King Er segera memahami, ekspresinya sedikit berubah. Dan lihat, sepertinya ada sesuatu di hutan pegunungan Gunung Zijin. Benar, bahkan ada banyak binatang iblis yang sedang berhibernasi. Belalang sembah cacat, kadal terbang emas, buaya hitam berzirah. Jumlahnya lebih dari selusin. Jiang Tian berkata ringan. Sepertinya sejak Juni ia sudah berada di Jinling. Ia pasti telah menempatkan binatang iblis ini di Danau Jialing dan pegunungan sekitarnya sejak saat itu. Jumlah ikan Taotie ini saja lebih dari 1000 ekor,
dan semua binatang iblis itu dapat digunakan untuk memurnikan pil emas tingkat ekstrim setelah mereka dilahap. Suamiku, dia mendorong situasi sedikit demi sedikit, membentuk sebuah formasi raksasa untuk menarikmu datang. Ia bahkan memancing Ye Zhantian dan para ahli kuat dari seluruh dunia ke sini. Hati King Er langsung tenggelam. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa orang ini benar-benar mengerikan. Dia membiarkan binatang iblis ini menangkap kita semua sekaligus, menggigit kita sampai mati, menelan kita bulat-bulat, lalu membawa binatang iblis itu pergi jauh. Dia bukan melakukan ini demi ketenaran, bukan pula demi balas dendam, dia melakukannya demi menerobos ke tahap dewa. Benar. Dengan berkumpulnya para ahli kuat dunia, tujuan Qiao Bin telah tercapai. Jiang Tian menghela napas tak berdaya. Bahkan Cao Tua pun telah tertipu olehnya. Saat ini 12 ahli itu semuanya bersembunyi di dalam. Jika tidak berhati-hati, mereka akan menjadi makanan binatang iblis ini, menjadi suplai energi untuk kemajuan kultivasinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya King Er dengan cemas. Kita usir mereka dulu. Jiang Tian tersenyum pahit, lalu berkata dengan suara keras. Ye Zhantian, jangan ikut campur dalam perselisihanku dengan kelompok naga. Aku bisa membunuhnya hanya dengan tangan kosong. Cepat pergi. Suaranya jernih dan nyaring, seolah menembus awan. Semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Begitu mendengar itu, semua orang terkejut dan sulit mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Ye Zhantian, pilar Tiongkok. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan bela diri yang luar biasa, entah itu mahaguru seperti Huo Qingtian atau miliarder di dunia sekuler, begitu melihat Ye Zhantian, mereka akan dengan hormat memanggilnya Dewa Perang atau Kepala Naga. Master Jiang ini benar-benar arogan dan despotik, sangat sombong. Aura dominan yang memandang rendah seluruh pahlawan dunia melesat ke langit. Bahkan awan hitam yang menyelimuti danau Jialing seolah terkoyak olehnya. Master Jiang, orang tua ini telah berkultivasi tertutup selama 10 tahun. Awalnya aku menunggu Lin Zhenyu muncul terlebih dahulu. Karena Lin Zhenyu sudah kau bunuh, setidaknya kau harus menyisakan satu lawan untuk orang tua ini. Ye Zhantian telah mendarat di atas sebuah kapal pesiar. Jadi kau Ye Zhantian? Wajah Jiang Tian tetap tenang saat ia berkata santai. Cepat bawa 12 anak buahmu untuk melindungi para pemimpin. Kau bukan tandingan Qiao Bin. Jika nanti kau kalah terlalu parah, kau akan menyesal sampai mati. Hari ini, akulah yang akan membunuh Qiao Bin. Begitu kata-kata ini terucap, semua ahli kuat tercengang. Mereka saling berpandangan dengan tidak percaya. Mereka semua terguncang oleh aura dominan Jiang Tian. Bab 349. Ikan Tao Tie yang dihususkan untuk pertarungan. Memanggil Ye Zhantian langsung dengan namanya saja sudah keterlaluan. Sekarang, bahkan para anggota 4 jenderal roh disebut sebagai anak-anak kecilnya. Bukankah ini terlalu arogan? Di antara 4 jenderal roh dan 8 suku, siapa yang belum melangkah ke tahap kesempurnaan, bahkan mencapai puncaknya? Masing-masing adalah eksistensi tingkat senjata strategis yang tak terkalahkan, namun di matanya, mereka sama sekali tidak berarti. Mampu mencapai puncak tahap kesempurnaan di usia semuda itu, kau memang bisa disebut jenius. Tapi apa gunanya menjadi jenius? Chiba Zhenhong mencibir dan berkomentar, menurut informasi yang ku ketahui, Ye Zhantian telah melangkah ke tahap setengah dewa. Dengan satu langkah lagi menuju tahap dewa, kemampuan adikodrati akan lahir. Ucapannya akan menjadi hukum, kata-katanya akan mengikuti aturan dunia. Di hadapan Ye Zhantian, Jiang Taichu tidak lebih dari ayam dan anjing. Benar, Jiang Taichu ini terlalu arogan. Ia tidak tahu bahwa selalu ada langit di atas langit. Cendekia Agung Jing An merangkapkan tangan di depan dada, wajahnya menunjukkan ekspresi iba dan penyesalan. Adik seperguruannya, King Lian, ternyata mati di tangan orang yang begitu sombong, benar-benar tidak sepadan. Aku khawatir kelompok naga dan Ye Zhantian tidak akan membiarkannya begitu saja. Banyak ahli kuat berspekulasi demikian. Orang gila. Bagaimana kau bisa memahami kekuatan guruku? Aku, Xuan Wu, kura-kura hitam, akan datang untuk menguji teknikmu yang hebat. Pada saat itu, Xuan Wu, kura-kura hitam, sudah tidak tahan lagi. Tubuhnya yang tinggi dan kekar bagaikan naga ganas yang memasuki laut. Ia melonjak dari permukaan air di dekat perahu kecil, membawa gelombang putih raksasa setinggi lebih dari 10 meter yang hampir membalikan perahu itu. Sesaat kemudian, ia mengaum dan melayangkan pukulan ke arah Jiang Tian. Xuan Wu, kura-kura hitam, dikenal sebagai kultivator raja prajurit.
Ia melatih teknik tertinggi sekte luar, teknik iblis penekan naga gajah, dan telah menguasainya hingga tahap kesempurnaan. Tulangnya sekeras baja, mampu menahan tembakan senapan mesin berat. Dengan kekuatan naga dan gajah, tenaga fisiknya luar biasa. Satu pukulan dapat menghancurkan batu besar seberat 1000 jin. Pada suatu misi di negara Afrika Utara, ia pernah dikepung oleh pasukan panglima perang dan menjungkir balikan kendaraan lapis baja militer seberat beberapa ton dengan tangan kosong. Di zaman kuno, sosok seperti ini adalah jenderal tak tertandingi yang mampu melawan puluhan ribu musuh sendirian, seperti Zhao Yun, Yan Qing, dan Huo Kubing. Pukulannya jatuh dengan amarah membara, laksana langit runtuh dan gunung menekan puncaknya. Suara angin dan guntur memenuhi telinga, hujan pun terbelah oleh energi tinju menjadi celah putih besar. Perahu Wupeng yang ditumpangi Jiang Tian sedikit tenggelam. Air dalam radius 5 meter amblas membentuk cekungan dalam berbentuk kepalan tangan. Seluruh permukaan danau tampak bergetar halus. Andelie yang menyaksikan dari tepi danau terkejut, kuat sekali. Jadi saat melawanku, dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya, hanya mengujiku. Menghadapi semua itu, ekspresi Jiang Tian tidak berubah sedikit pun. Ia tertawa dingin. Xuan Wu, kura-kura hitam? Aku pernah mendengar tentangmu. Katanya kau raja prajurit? Bocah kecil, enyahlah. Ia mengayunkan tangannya dengan santai. Bam! Dengan suara dentuman keras, tubuh Xuan Wu, kura-kura hitam, yang berbobot lebih dari 200 jin terpental seperti gasing yang disabet cambuk, berputar dan terlempar lebih dari belasan meter. Klang! Dengan bunyi berat, tubuhnya menghantam batu gunung di tepi danau lalu perlahan meluncur turun, memuntahkan seteguk darah. Sialan! Xuan Wu, kura-kura hitam, berjuang bangkit. Tinju terkepal erat, matanya sebesar lonceng melotot penuh amarah. Otot-ototnya yang seperti beruang grizzly bergetar halus. Wajahnya pucat saat menatap Jiang Tian, tidak berani mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ia selalu sangat percaya diri. Meskipun sebelumnya telah mendengar reputasi Jiang Taichu, ia sama sekali tidak mempercayainya dan selalu ingin bertarung dengannya. Namun saat Jiang Tian benar-benar bergerak, ia menyadari bahwa dirinya telah sangat meremehkan kekuatan Jiang Taichu. Tamparan tadi jelas menahan diri, hanya menggunakan ki semata. Jika benar-benar mengenai tubuhnya, ia pasti sudah mati tanpa sisa. Yes Hantian, kau masih belum pergi. Jiang Tian bahkan tidak meliriknya. Ia justru menoleh ke Yes Hantian dan tersenyum tipis. Apa jangan-jangan kau ingin bertarung denganku terlebih dahulu? Kau ingin membunuh Qiao Bin? Yes Hantian tetap tenang dan tak terguncang, megah seperti gunung. Ia menggeleng ringan. Mungkin kau memang memiliki kekuatan itu, tetapi tingkat keterlibatan Qiao Bin bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Ini bukan lagi sekadar urusan dunia bela diri. Qiao Bin, hanya aku yang boleh membunuhnya. Kau adalah pemuda berbakat. Setelah mengalahkan Xuan Wu, kura-kura hitam, hari ini, reputasimu memang pantas. Jika kau ingin menantangku, tentu boleh, tetapi bukan sekarang. Aku tidak peduli sejauh apa urusan ini melibatkan hal-hal besar. Jiang Tian berkata dengan acuh tak acuh. Muridku Tang Linglong terluka olehnya. 5 ayah dan anak keluarga Long dari aliansi surgawi mati di tangannya. Cheng Tiantian dan 2 anggota drakonis juga tewas di tangannya. Sedangkan aku orang yang sangat pendendam. Aku selalu membenci mereka yang menyakitiku. Hari ini, Qiao Bin harus mati di tanganku. Jika kau ingin bertarung denganku, tidak masalah. Dalam waktu 1 tahun, aku akan memasuki Yanjing. Saat itu kita bisa bertarung. Ya, ia tidak pernah melupakan rahasia sisa reruntuhan abadi. Selain itu, keluarga yang membatalkan pertunangan dan merampas sisa reruntuhan abadi itu tidak pernah mengembalikannya. Tidak ada logika seperti itu, pada waktunya nanti, ia pasti akan merebutnya kembali. Ye Zhantian terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya dan menggunakan kekuatan dalam untuk menggerakkan perahu. Ia tersenyum tipis dan berkata, menurutku, tadi kau menginjak pedang terbang lalu memasuki hamparan daun teratai. Pedang terbang itu, dari mana kau mendapatkannya? Di seluruh dunia bela diri, tidak ada yang menggunakan metode seperti itu untuk mengendalikan pedang terbang. Metode apa sebenarnya itu? Dan barusan, kau hanya melambaikan tangan lalu pedang terbang itu menghilang. Kemana ia bersembunyi? Selain itu, aku mengetahui latar belakangmu. 3 tahun lalu kau hanyalah orang biasa. Teknik kultivasi apa yang kau latih hingga bisa maju secepat ini? Aku benar-benar tidak pernah bisa memahaminya. Nanti saja kita bertarung. Jika kau menang melawanku, aku akan memberitahumu segalanya.
Jika kau tidak bisa menang. Maaf, kau tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Jiang Tian tersenyum acuh. Persepsi lelaki tua ini benar-benar menentang langit. Saat itu punggung Jiang Tian tampak menghadapnya, namun ia tetap dapat merasakan keberadaannya. Lagi pula, bukankah kau terlalu ingin tahu? Seperti bayi yang penasaran. Apa kau berniat menyeretku kembali ke laboratorium untuk diteliti? Bagus, sangat bagus. Benar-benar tidak takut langit dan bumi, aura tiranmu meluap-luap. Di seluruh Tiongkok, kau adalah orang pertama yang berani berbicara pada orang tua ini seperti itu. Ye Zhantian sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Jika kau ingin membunuh Qiao Bin, itu boleh saja. Namun aku punya satu syarat, aku akan berjaga untukmu. Ini tidak berlebihan. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya lolos lagi. Jiang Tian tiba-tiba menoleh ke arah tebing dan tertawa aneh. Kau sudah menyadari bahwa Cao Shixiong telah pergi. Aneh, Cao tua tadi bilang akan menyaksikan pertempuran ini secara langsung. Ye Zhantian mengernyit, bingung. Aku yang menyuruhnya pergi. Kenapa? Di dalam air ini terdapat banyak makhluk aneh seperti serangga yang khusus menekan kultivator bela diri. Jika tidak segera pergi, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Jiang Tian menggeleng tak berdaya. Kenapa kau tidak mengatakan dari tadi? Ye Zhantian hampir ingin menangis tanpa air mata. Aku sudah memperingatkan kalian, tapi kalian tidak mau mendengarkan. Jiang Tian tampak seolah merasa dirugikan. Xuan Wu, kura-kura hitam, menyerangku, apa kau tidak melihatnya? Lagi pula, jika aku mengatakannya terang-terangan, aku khawatir pencuri tua Qiao justru akan langsung bertindak. Bukankah begitu? Seluruh anggota 8 jenderal, serta semua anggota dunia bela diri Tiongkok dan para sahabat dari jauh, mundur. Ye Zhantian mengangkat alisnya dan mengaum keras, suaranya menggema hingga beberapa li jauhnya. Sebagai eksistensi tertinggi di kelompok naga, posisinya sangat dihormati. Para anggota 8 jenderal sepenuhnya mematuhinya. Tanpa mempedulikan alasannya, mereka semua melompat keluar dari air dan berlari menuju luar garis pengamanan. Namun para kultivator bela diri lainnya belum tentu mau melakukan hal yang sama. Sebagian besar tetap di tempat dan saling berdiskusi. Jiang Taichu, kau ternyata menemukannya. Tidak buruk. Pada saat itu, Qiao Bin tertawa. Kilatan licik melintas di matanya saat ia melafalkan rangkaian mantra kuno yang sangat misterius. Formasi 10.000 binatang, bangkit. Saat ia mengaum dan menghentakkan kaki, air danau bergejolak hebat. Beberapa perahu di sekitarnya berguncang keras, hampir terbalik. Mundur? Kenapa harus mundur? Kau bisa mengguncang langit dan bumi, tapi tidak bisa melukaiku. Seorang kultivator bela diri bernama Chen Jiusuan berkata sambil mencibir, berdiri di haluan kapal pesiar. Ia adalah maha guru bela diri tahap kesempurnaan besar, pewaris tinju Taiji klan Chen. Sebelumnya, saat kalah dari Andelie, ia sangat tidak rela. Kini ia hanya bisa menyaksikan Qiao Bin disingkirkan. Tiba-tiba, kaca-kaca. Suara-suara aneh dan menyeramkan tiba-tiba bergema. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kapal pesiar itu tiba-tiba tenggelam ke dalam air, hampir hancur. Apa ini? Ikan? Menjijikkan sekali. Di haluan kapal, Chen Jiusuan tiba-tiba melihat makhluk aneh sepanjang sekitar 20 cm. Tubuhnya ramping memanjang, berwarna-warni, memiliki 4 anggota tubuh, dan mulutnya runcing tajam seperti pedang. Ia tidak menganggapnya serius dan mengangkat kaki untuk menendangnya. Namun situasinya berubah seketika. Makhluk aneh bercorak warna-warni itu tiba-tiba mengepakkan siripnya dan melesat seperti kilat langsung ke wajah Chen Jiusuan. Kecepatannya luar biasa. Chen Jiusuan bahkan tidak sempat berseru kaget. Ikan terbang itu sudah menembus kepalanya, membawa keluar cairan merah dan putih, lalu keluar dari bagian belakang kepalanya. Mulutnya terbuka lebar, dipenuhi materi putih panas dari otak. Pemandangan itu tampak aneh dan mengerikan, kontras dengan gigi-giginya yang panjang dan tajam seperti pisau. Semua orang tercengang, seolah membeku di tempat. Ini terlalu menakutkan. Chen Jiusuan adalah ahli tahap kesempurnaan besar, telah menjelajahi dunia bela diri kuno selama puluhan tahun tanpa terkalahkan. Namun kepalanya justru ditembus oleh seekor ikan. Ia bahkan tidak sempat menjerit, apalagi menghindar atau bertahan. Betapa mengerikannya makhluk ini. Gulp! Sirip ikan terbang itu bergerak cepat seperti sayap, melayang di udara sambil menelan materi otak yang masih panas dalam satu tegukan. Sepasang mata ikannya memancarkan cahaya dingin dan rakus,
menatap orang-orang di atas kapal seolah mereka adalah santapan paling lezat di dunia. Namun Chen Jiusuan belum jatuh. Ikan itu kembali menembus dadanya dan melahap jantungnya. Lalu bergerak ke perut bagian bawah dan menelan sebagian ususnya. Berulang kali, dengan kecepatan yang begitu tinggi hingga membuat mata tak mampu mengikuti. Dalam sekejap, ikan tautie itu telah menembus tubuh Chen Jiusuan berkali-kali, meninggalkan lubang-lubang berdarah di seluruh tubuhnya. Plop! Tubuh Chen Jiusuan yang berlumuran darah seperti kendi darah jatuh ke air, memercikkan air ke segala arah. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi.